ayat 20-27a. Sisa Israel diselamatkan. Tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel dan tetap setia. Suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan, dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Sungguh, kebinasaan yang sudah pasti akan dilaksanakan di atas seluruh bumi oleh Tuhan, Tuhan semesta alam. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Hai umatku yang diam di Sion, janganlah takut terhadap Asyur apabila mereka memukul engkau dengan gada dan menghantam engkau dengan tongkatnya, seperti yang dilakukan Mesir dahulu. Sebab sedikit waktu lagi amarahku atasmu akan berakhir, dan murkaku akan menyebabkan kehancuran mereka. Tuhan semesta alam akan mencambuk mereka dengan cemeti, seperti ia menghajar Midian di gunung batu Oreb, dan mengayunkan tongkatnya ke atas laut Teberau, dan mengangkatnya seperti di Mesir dahulu. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Shalom saudara, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, kata Bung Karno di dalam salah satu pidatonya. Saudaraku, perkataan jas merah ini tepat ditujukan kepada Yehuda. Jangan pernah lupa sejarah penyelamatan Allah. Dahulu ketika mereka diserang Aram, bukannya bersandar pada pertolongan Allah, tetapi justru meminta pertolongan Asyur. Tuhan telah mengingatkan Yehuda agar jangan bersandar kepada Asyur, karena Asyur sendiri akan terkena murka Tuhan. Tetapi saudara, umat seringkali kan begitu. Sudah dilarang bersandar pada manusia, namun pada prakteknya ketika menghadapi persoalan dan permasalahan lebih banyak bersandar pada manusia dan kekuatannya daripada bersandar kepada Tuhan. Saudara, pada zaman Raja Ahaz, ayah Hizkia, Yesaya telah memberikan tanda Immanuel. Kini babak baru dimulai, saudara. Hizkia menjadi raja atas Yehuda. Tuhan juga memberikan tanda kepada Hizkia dan umatnya. Hukuman Tuhan atas Asyur membuka jalan baru bagi sisa umat untuk kembali kepada Tuhan. Sisa umat di sini adalah mereka yang sudah melihat dan mengalami perbuatan Tuhan di dalam sejarah. Mereka yang sudah mengalami akibat pahit kebodohan mereka sendiri, yaitu memilih bersandar pada kekuatan, pada kuasa manusia daripada memilih bersandar pada kekuatan Tuhan yang berkuasa. Masa penghukuman akan berakhir dan berganti dengan keselamatan. Sisa umat yang diselamatkan akan mengalami perubahan sikap. Yang tadinya bersandar pada pertolongan manusia, kini bersandar kepada Allah. Kini mereka harus menunggu keselamatan dari Tuhan. Umat Tuhan diminta untuk tidak takut kepada Asyur, karena mereka memiliki Allah yang hidup, yang tidak tinggal diam ketika umatnya ditindas semena-mena. Saudaraku, sebelum Yehuda atau sisa umat dibebaskan, mereka harus mengalami serbuan kilat tentara Asyur. Namun, mereka tidak perlu khawatir. Kuat kuasa Allah Israel akan menghancurkan Asyur. Tuhan digambarkan seperti penebang pohon yang akan merubuhkan kekuatan dan kesombongan daripada Asyur. Sisa umat yang diselamatkan bukan karena kekuatan mereka, namun semata-mata karena anugerah Allah. Saudara, kita pun diselamatkan karena anugerah Allah semata. Oleh karena itu Bapak Ibu, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Kita diselamatkan
bukan karena kehebatan. Kita diselamatkan bukan karena kekuatan, tapi kita diselamatkan hanya karena anugerah dan kasih karunia. Oleh karena itu saudara, mari jika untuk keselamatan kita mengandalkan anugerah Tuhan, mengapa untuk hal yang lain kita justru sering mengandalkan diri sendiri? Kita mengandalkan kekuatan sendiri. Kita mengandalkan manusia yang hasilnya justru nggak selamat. Karena itu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita. Mari kita ingat bahwa keselamatan kita oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Karena itu dalam hidup kita, mari kita mengandalkan Tuhan saja, bukan yang lain. Kita andalkan Tuhan, kita taruh sandaran kita hanya kepada Allah. Karena dialah yang dapat memberikan kita keselamatan. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur. Hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau sering kali kami melupakan sejarah keselamatan Tuhan. Yang Tuhan berikan bagi kami karena kasih karunia. Yang Tuhan berikan bagi kami karena anugerah. Tetapi ketika kami menghadapi persoalan dalam hidup, seringkali kami justru lebih mengandalkan kekuatan manusia. Bahkan kekuatan diri kami sendiri yang ujungnya sebenarnya malah tidak selamat. Oleh karena itu Bapa, tolonglah kami dalam pergumulan kami, dalam permasalahan kami, dalam persoalan kami, supaya kami mengandalkan Tuhan, supaya kami menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Karena kalau untuk selamat saja kami membutuhkan anugerah Tuhan, maka untuk kehidupan yang lain pun kami membutuhkan anugerah dan pertolongan Tuhan. Mampukan setiap kami, berikan kekuatan bagi setiap kami. Demikian juga Bapa, kami bersyukur karena sebentar kami akan memasuki di dalam masa-masa Minggu Prapaskah. Biar tiap-tiap kami berkomitmen untuk berdoa, untuk berpuasa, untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk mengintrospeksi diri kembali bagaimana perjalanan kerohanian kami. Sehingga melalui disiplin rohani ini, kami dapat terus mengalami pertumbuhan rohani. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.